Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Downcast. Kita sudah masuk di segmen terakhir. 9 hari ke depan ini kita masuk dalam masa berkabung. Tadi kita juga sudah ada liputan ya di Kedutaan Besar Vatikan. Ini membuka pintu bagi umat yang ingin yang berduka, yang ingin berkabung. Kemudian juga akan diadakan misa arwah begitu ya, Romo Koko di Katedral Jakarta. Hari Kamis. Jadi selama ini kan masa yang disebut sebagai sede vacante. Jadi Paus belum ada yang baru, masih akan punya 9 hari berkabung, lalu kemudian setelah 15 hari baru konklav menjadi memilih yang baru. Kalau di Indonesia gereja-gereja itu kan menyelenggarakan misa requiem ya, betul? Misa arwah. Ya, jadi memang kemarin ketika memberi pernyataan resmi Ketua KWI Monsinyur Anton Subianto mengatakan supaya masing-masing keuskupan silahkan membuat doa atau misa requiem untuk mendoakan Bapak Suci Fransiskus ya. Kemudian yang kedua, untuk doa atau misa bersama itu memang akan diselenggarakan di Katedral Jakarta tanggal hari Kamis nanti jam 18 sore dan dipimpin oleh Bapak Duta Besar Vatikan Indonesia. Jadi kami juga mengundang para Pak Uskup yang waktu yang memungkinkan untuk bergabung misa di katedral. Kalau enggak ya silahkan misa bersama dengan umat di keuskupan masing-masing. Oke. Nah selama ini nanti kemudian kan pasti sudah ada persiapan. Kardinal Suharyo kan akan ke Roma, Vatikan kan? Iya. Kapan berangkatnya? Kalau tidak salah itu hari Sabtu nanti. Oh, hari Sabtu. Kalau tidak salah ya. Untuk mengikuti tahapan konklav tadi ya. Ya paling untuk melayat yang paling Melayat dulu. Lalu kemudian diteruskan. Ini yang menarik Bang Don. Kebetulan tahun 2024 itu juga ada film ya di media OTP Bang Don. Judulnya konklav juga. Oh, konklav. Ya. Nah itu tidak hanya saja umat Katolik gitu ya, tapi cukup ramai ya karena juga jadi salah satu yang memenangkan banyak sekali penghargaan. Nah itu menceritakan bagaimana kehidupan di balik Istana Vatikan yang megah dan juga tentunya proses daripada konklav ini. Itu filmnya benar nggak sih Romo, penuh dengan intrik dan kepentingan di antara serta para kardinal? Iya. Saya juga pernah nonton tuh Mbak. Sudah pernah nonton? Nonton. Iya. Jadi konklav yang terakhir itu ya saya melihat itu sebagai sebuah tontonan. Fiksi. Itu sebuah hiburan. Harus ada elemen yang membuat itu jadi tegang dan enak ditonton. Iya kan. Karena kalau biasanya menurut saya agak bosan kayak tidak untung. Nggak jadi box office ya? Iya makanya itu. Menurut saya itu hanya sebagai sebuah hiburan. Iya. Hiburan tentang pemilihan paus. Bukan konklav seperti sejatinya gitu. Bukan konklav seperti itu, bukan. Karena saya tahu ya, itu kan mesti akan dimulai dengan doa. Itu paling penting adalah para Bapak Kardinal mesti akan masuk dalam suasana doa, menenangkan hati, mohon petunjuk kepada Tuhan dalam suasana hening, tidak diganggu oleh apapun dari luar, supaya memang betul-betul hatinya itu fokus dan bersih jernih untuk acara besar pemilihan paus itu. Doa itulah yang kemudian penting untuk menghindari yang namanya intrik, konflik dan sebagainya. Karena kan memang semua itu kan kita percaya itu adalah bimbingan Roh Kudus ya, Bang. Sehingga memang itu para kardinal tentu akan memohon penyelenggaraan Tuhan, kuasa ilahi untuk memimpin pikiran, memimpin hati sehingga pilihannya nanti itu betul-betul sesuai kehendak Tuhan dan betul-betul dapat membawa hal-hal yang baik bahkan kemajuan untuk gereja Katolik di dunia. Jadi dia akan membuat pilihan itu mengosongkan diri sendiri, tidak punya konflik of interest dan betul-betul berdasarkan doa. Dia harus mendoakan itu untuk bisa memilih seseorang yang tepat ya. Dengan doa itu. Jadi kardinal dari seluruh dunia akan diseleksi dan mengikuti proses tahapan konklav itu ya, Romo? Iya, jadi saat ini kan ada sekitar 252 kardinal gitu kan. Lalu yang berhak dipilih dan berhak memilih itu hanya para
para Bapak Kardinal yang berusia 80 tahun Ke bawah. Ke bawah. Ya. Jadi kalau sudah over nggak bisa lagi. Nggak bisa punya hak. Menyisakan berapa kardinal yang menjadi Sekitar kandidat? 130-an Oke. yang Oh ya? iya, yang Yang akan memilih hanya tinggal 130-an. iya Tengahnya sekitar ya. iya sekitar Kan, itu. Sejauh saya baca segitu. Jadi itu mereka yang nanti akan mengadakan konklav, mengadakan apa itu istilahnya apa ya, pemilihan sehari 2 kali, pagi dan sore. Ah, Dan setiap kali sesi selesai pasti ada asap, pembakaran kertas kertas suara. suara. Kalau hitam artinya belum kepilih. Kalau putih dan lonceng berbunyi, nah itu berarti Ada harus paus sudah yang baru. terpilih Oke. begitu. konklav berarti dalam itu bahasa Latin ya, Romo ya. Kalau diterjemahkan kan artinya dengan kunci. Artinya proses ini sangat rapat, tertutup dan Iya. ketat. Kenapa tidak transparan? Tradisi begitu. Ya. Dan juga Sudah ribuan tahun ya. iya ribuan tahun dan tadi itu yang penting kan mereka memilih dengan hati ya, Iya. dengan doa. Maka butuh situasi, suasana yang memang betul-betul lepas dari intervensi luar apapun itu. Supaya memang betul-betul para Bapak Kardinal itu bisa berhubungan dengan Tuhan secara personal, kemudian dari situ memutuskan nulis siapa. Bagi yang tidak dengar penjelasan Romo nih Bang Don, kalau hanya nonton doang, pasti mikirnya wah ini berdasarkan kepentingan, haus akan kekuasaan. Dan sangat kental aroma politisnya. Iya, betul. Itu di film itu. Di film seperti itu ya. Iya. Ya itu karena itu orang menonton. Iya. Kalau tidak diceritakan begitu tidak nonton dia. Tidak menarik. Kalau Ya. tidak begitu. Betul. Jadi ini kemungkinan konklav itu bisa cepat, bisa lama ya. Biasanya Iya. berapa lama, Romo, proses tahapan konklav ini sampai ada asap putih? Ya tergantung di dalam Iya. kapal Sistina itu. Oh, Kalau ada langsung tenggat waktunya. bisa 3 hari kan itu sehari 2 kali. 2 kali. 2 kali sidang ya, 2 kali pemilihan ya. Oke. Iya, tergantung di dalam sebenarnya. Sekarang orang bicara giliran Afrika atau Asia. Karena Amerika Latin sudah Amerika, dan kebanyakan dari Amerika benar Oh, iya, dan iya. ya sekitarnya. Apa pengaruh pikiran seperti ini masuk di dalam ruang konklav? Kalau di film Afghanistan, Saya nggak bisa membayangkan ya, Iya. seandainya itu muncul dalam konklav itu kemudian harus ada kayak giliran, Ya. kapan Eropa, kapan Iya. Amerika, kapan Afrika. Sebenarnya itu menurut saya sudah menciderai dari Iya. semangat konklav sendiri menurut saya. Karena kan yang namanya doa itu kan nggak mandang dari mana. Betul. Siapapun nanti yang terpilih itulah yang sudah yang Who's the terbaik. best ya. Ya, jadi mau dari manapun, siapapun, kalau itu hasil dari proses yang baik, proses penuh iman dalam konklav, menurut saya harus diterima. Oke, tapi Romo yang saya baca ya, 2/3 dari kardinal saat ini diangkat oleh Pope Francis. Nah, artinya apakah calon-calon kardinal ini akan meneruskan visi dan juga karena kan votingnya itu harus 2/3 ya dari total keseluruhan kardinal. Dan tentunya pasti yang dipilih oleh Bapak Paus sendiri kecenderungannya akan meneruskan visi dan kerja beliau ya. Saya sih meyakini bahwa nanti paus yang terpilih punya visi misi sendiri. Punya visi sendiri. Ya, Oke. bahwa yang sudah baik Ya. dari Bapak Paus Fransiskus itu mesti akan diteruskan. Oke. Tapi yang ke depan mesti ada tantangan baru, persoalan baru, visi-visi yang mungkin akan beliau canangkan ketika terpilih. Mungkin ada irisan yang sama, di mana paus ini akan meneruskan yang sudah dimulai oleh Bapak Fransiskus. Tapi mungkin juga dengan perspektif beliau ingin buat pembaharuan juga nggak apa-apa. Kan sama kan ada paus yang konservatif, ada paus yang liberal, ada paus yang tradisional. Nah itu nanti tinggal kita melihat bagaimana paus itu nanti. Tapi menurut saya memang nggak bisa lepas penuhnya Mbak dari Bapak Suci, bukan karena dipilihnya, tapi karena hal-hal baiknya yang sudah diwariskan oleh beliau. Kita tunggunya itu asap putih gitu. Habemus papam. Iya. Kita sudah punya paus. Iya. Oke. Dari pandangan Romo terakhir nih Romo, melihat kondisi global saat ini kira-kira kriteria untuk calon paus yang ideal sesuai dengan tradisi gereja itu yang seperti apa? Menurut saya yang pertama memiliki kepedulian ataupun tetap menjaga tradisi gereja. Karena ini yang selama ini kan menjadi apa istilahnya dirongrong dari banyak sisi dengan perkembangan zaman ya menurut saya. Yang kedua
memang saat ini perlu memikirkan gereja untuk kaum muda ya. Kaum muda ini kan Gereja sepi ya. kan sekarang banyak sekali anak-anak muda tapi kan kurang begitu Aktif. ya aktif di gereja. Maka mungkin perhatian pada anak-anak muda menjadi penting supaya anak-anak muda itu menjadi bagian dari gereja Katolik Indonesia, gereja Katolik dimanapun, dan menjadi pembaharu-pembaharu yang bisa membawa gereja semakin maju, semakin sesuai perkembangan zaman, tapi tidak menghilangkan identitasnya sebagai gereja Katolik. Artinya ya yang bisa menjaga iman tradisi, tapi juga yang bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Artinya gereja tidak terjebak pada relativisme kan? Iya, betul. Tetap memegang nilai-nilai yang selama ini dimiliki oleh gereja, tapi juga menghayati nilai itu sesuai dengan konteks zaman. Sekarang pertanyaannya, apakah, kan pertanyaan awam ini Romo, para kardinal ini melihat semua konteks dari masing-masing tempat mereka berada, lalu kemudian itu berpengaruh pada cara mereka memilih konteks dunia dia sekitar dia dan konteks global? Kemungkinan seperti itu iya Bang, karena kan mesti beliau berpikir tentang apa yang mereka alami kan, Iya, iya. yang kemudian mengharapkan pos nanti itu bisa turut mengatasi masalah yang ada di tempatnya itu. Menurut saya itu pasti akan mempengaruhi untuk menentukan siapa yang cocok nanti gitu, apakah yang sangat sosial atau yang sangat konservatif atau yang apa, pasti akan mempengaruhi. Tetapi bahan-bahan sinode dari berbagai keuskupan kan mestinya bisa jadi masukan untuk mereka kan? Betul. Kan itu dibaca semuanya. Betul, dan apalagi baru selesai kemarin sinodenya kan, Iya kan? 2021, 2024, dan itu melibatkan seluruh Sinode itu keuskupan melibatkan seluruh keuskupan di seluruh dunia ya, dunia. untuk melihat tantangan gereja Oke. dan Sebenarnya- harapan akan masa depannya Sebenarnya seperti paus apa. nanti yang kepilih tinggal baca Iya. sinode aja sudah Apa bisa membaca cakrawala atau wajah gereja Katolik Indonesia dunia itu loh. Tinggal baca hasil sinode kemarin udah cukup. Gitu. Baik, kita cukupkan di sini mungkin ya Bang Don. Jadi saya, Kasih Romo Koko. Bang Don, Sama-sama. Romo Koko, kita bertiga dan juga tentunya umat Katolik dunia menantikan pemimpin rohani yang baru, dan juga dunia menunggu sosok revolusioner yang akan meneruskan pesan kebaikan, bagaimana membangun hubungan antar manusia, perdamaian, dan juga membangun hubungan dengan alam. Terima kasih Bapak Paus Fransiskus yang telah mengajarkan kita teladan menjadi suluh dalam kegelapan, hidup dalam damai dan cinta kasih. Terima kasih Romo Koko yang telah berbagi cerita dengan kita semua di sini. Terima kasih Mbak, terima kasih Bang Don. Ya, terima kasih Romo Koko. Ya. Sekian Doncast kali ini, saya Desmona Chandra. Saya Don Bosco Selamat. Kami pamit undur diri, kita jumpa lagi di Doncast selanjutnya. Sampai jumpa.